Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang surat dinas dan surat pribadi. Ada 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang pengertian surat, struktur surat, bahasa surat, yang terakhir adalah kuis. Mari kita mulai dengan pengertian. Apa itu pengertian dari surat? Surat dapat dipahami sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Berdasarkan isinya, surat dibagi menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat-surat yang berisi tentang masalah kedinasan. Biasanya ditulis oleh suatu instansi dan diberikan kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang berisi tentang keperluan pribadi. Biasanya ditulis oleh seseorang dan diberikan kepada siapapun yang berhubungan dengannya. Bagaimana? Apakah pengertian ini sudah cukup menjelaskan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke bagian struktur. Kalian pasti masih ingat apa itu yang dimaksud dengan struktur. Kalau belum ingat, Pak Andrian akan mengingatkan kembali. Struktur adalah bagian-bagian. Dalam hal ini, struktur dipahami sebagai bagian-bagian surat dari awal sampai akhir. Jadi, kalau secara tertulis dari atas sampai bawah, ada apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah struktur surat dinas. Berdasarkan pengertiannya tadi, surat dinas adalah surat yang berisi permasalahan kedinasan atau pemerintahan. Oleh karena itu, di bagian pertama pasti harus menyertakan kop surat atau dipahami sebagai kepala surat. Kepala surat biasanya berisi nama instansi dan diikuti dengan alamat instansi. Kemudian, di samping nama instansi, terdapat pula sebuah logo instansi. Di bawah kop surat terdapat nomor surat yang diikuti dengan sifat, lampiran, dan perihal dari surat tersebut. Di samping nomor surat terdapat tanggal penulisan surat. Yang perlu diperhatikan, ketika di dalam kop sudah terdapat alamat instansi, maka pada tanggal tidak perlu dituliskan alamat penulisan surat tersebut. Bagian selanjutnya adalah penerima surat. Tahu kepada siapa surat tersebut ditujukan. Lalu di bawahnya terdapat salam pembuka. Setelah salam pembuka, diikuti dengan bagian isi surat. Jika kalian perhatikan, bahasa yang digunakan di dalam isi surat ini termasuk ragam bahasa baku. Di bawah isi terdapat salam penutup. Bagian paling bawah terdapat pejabat pengirim surat yang biasanya disertai nama, tanda tangan, dan cap dari instansi tersebut. Sedangkan bagian tembusan ini hanyalah opsional saja. Artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Sekarang mari kita bandingkan dengan struktur pada surat pribadi. Sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai struktur yang baku. Artinya setiap orang bebas mau menuliskan surat dalam bentuk seperti apa. Akan tetapi, coba kita pelajari salah satu polanya. Yang paling mencolok adalah surat pribadi tidak mempunyai kop surat. Juga tidak mempunyai nomor surat. Akan tetapi di bagian paling atas langsung ditulis tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian disusul dengan penerima surat disertai alamatnya.
Kemudian di bawahnya disusul dengan salam pembuka. Yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas, bahwa surat pribadi ini salam pembukanya sangat beragam karena tidak terpatok pada bahasa baku. Setelah salam, di bawahnya ada isi dari surat pribadi. Jika diperhatikan, bahasa yang digunakan pun bahasa yang tidak baku. Itulah yang menjadi salah satu ciri khas dari surat pribadi. Dan yang terakhir, di bagian paling bawah terdapat nama pengirim surat. Nah, kira-kira seperti itulah isi dari surat pribadi. Bagaimana? Apakah kalian menemukan perbedaannya? Pak Andi dan Rasa sangat kelihatan sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bahasa. Mari coba kita lihat perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas berdasarkan bahasanya. Jadi, di dalam surat dinas itu pilihan kata safaannya bersifat normal dan ragam bahasanya baku seperti yang sudah kita lihat tadi. Sedangkan surat pribadi pilihan kata sapaannya bersifat emotif atau ekspresif. Dan tentu saja ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa tidak baku. Materi surat pribadi dan surat dinas sampai di sini ya. Untuk mengevaluasi hasil belajar kita, mari ikuti kuis berikut ini. Ada berapa ciri surat dinas yang kalian temukan? Semoga jawabannya tepat ya. Kalau kalian belum yakin, kalian boleh putar ulang video ini. Pokoknya, mari terus belajar bersama dalam belajar daring bahasa Indonesia. Tentu saja